Hampir setiap hari iklan pinjol selalu bilang bahwa pinjam uang tuh mudah, praktis, dan cepat. Tapi kalau pinjol emang seenak itu, kok banyak orang yang akhirnya ngeluh? Kenapa banyak sekali berita bombastis tentang puluhan triliun yang akhirnya menjadi hutang? Apakah ini bom waktu yang bakal menghancurkan anak-anak muda Indonesia? Atau bahkan ngancurin ekonomi Indonesia karena banyak orang yang sengaja gagal bayar, cuy? Oke, so welcome to Psychology of Finance. Welcome to Psychology of Finance. Per September 2023, total utang pinjol di Indonesia itu 55,69 triliun. Setahun kemudian itu naik jadi 74,48 triliun. Sekarang kayaknya udah 80 dah, seingat gua. Ya syukurnya memang kayaknya Gen Z Indonesia tuh masih baik ya, karena angka gagal bayar atau angka kredit macet itu masih stabil di angka 2-3% ya. Jadi persentase yang macet ini masih sedikit. Ya nggak tahu sih ya, apakah karena Gen Z-nya baik atau ya cara nagihnya yang kurang manusiawi ya, yang kita lihat di media, meskipun ya seringkali itu dilakukannya oleh yang ilegal. Gue pribadi sebenarnya agak pesimis ya dengan angka ini akan stabil dengan keadaan ekonomi saat ini, dan kayaknya PHK bakal naik karena upah minimum kan bakal dinaikin, pajak bakal dinaikin. Nah ini yang bakal jadi tantangan. Ya kan, apakah orang punya uang untuk membayar si kreditnya? Apakah si tukang kredit ini mau gitu direstrukturisasi kalau misalnya orang-orang nggak bisa bayar? Nah, itu gua nggak tahu. Menariknya, Pulau Jawa sendiri selalu lebih besar 3 kali lipat dari total pinjol di luar Jawa. Ya seperti kita tahu ya, pay later itu memang godaan yang sering terjadi di kota besar, di luar godaan-godaan lainnya yang tidak kita bahas hari ini. Kalau lu tahu, di tahun 2008 tuh dunia sempat mengalami krisis. Gue sih nggak inget ya dulu, karena masih SD kayaknya gue. Nah kenapa bisa krisis? Jawabannya adalah karena pinjaman macet. Kok pinjaman bisa macet? Ya karena zaman dulu, sama kayak zaman sekarang, masyarakat, terutama masyarakat Amerika, itu punya obsesi yang sangat besar sekali terhadap kepemilikan rumah. Kalau nggak punya rumah, lu dianggap ya punya rumah lah. Itulah yang disebut sebagai American Dream. Tapi sayangnya, sejak kemunculan kredit rumah dan segala fasilitas dari bank gitu ya, kemudahan segala rupa orang buat beli rumah dulu gitu ya, saat tahun 2008 itu orang-orang semuanya akhirnya beli rumah. Semua orang beli rumah karena bank butuh duit, terus bank jual juga tuh segala macam produk terkait perumahan, baik dia jual ke bank, dia jual ke pemerintah dan lain-lain. Ya, jadi satu orang itu bisa punya rumah lebih dari satu. Mau lo kerjaannya CEO, mau kerjaannya tukang ST, atau bahkan kerjaan lo PSK yang nggak jelas, tetap dikasih buat ngerendit rumah di Amerika sebelum tahun 2008. Dan ini sangat digambarkan di film The Big Short ya, dimana rumah-rumah itu pasti datengin pada kosong, dimilikin sama orang yang kerjaannya nggak jelas, tadi ya PSK yang gue bilang. Dengan angsuran mereka juga kagak dibayar gitu. Terus rumahnya juga udah pada berlumut lah, udah pada ada rumput-rumput dan lain-lain gitu. Faktanya seperti itu. Nah akhirnya jadilah crash ya. Nah, dan dari situ crashnya adalah berpengaruh ke seluruh dunia karena bank besar itu sampai kolaps. Nah di Indonesia kalau kita lihat mirip-mirip kejadiannya gitu, tapi bedanya sekarang bukan rumah ya, obsesinya sama gitu, tapi untungnya memang obsesinya lebih simpel. Bukan berarti bagus sih lebih simpel ya. Ya rumah memang mahal, ribet, Gen Z nggak mau tuh beli rumah dan memang nggak bisa juga. Akhirnya belinya apa? Belinya iPhone, ya kan? IP itu. Liburan ke luar negeri, ya kan? Ya Singapura, Malaysia oke lah ya, murah gitu. Atau nonton konser, atau dua-duanya, atau tiga-tiganya ya. Ke Singapura beli iPhone sambil nonton konser. Mantep banget. Nah semua itu jadi lebih mudah dicapai berkat adanya pinjol dan pay later. Nah syukurnya memang ya harganya nggak semahal rumah. Orang gagal bayar sedikit, meskipun itu di data aja sih, gua nggak tahu ya. Ini mungkin ahli finansial bisa ngejelasin ke gua, apakah ini udah bahaya nggak sih pinjol dan pay later di Indonesia tuh, atau masih aman gitu? Karena gue jujur kagak ngerti ya. Yang gue lihat sih cuma tadi satu angka, oh di bawah 5% ya udah. Tapi yang jelas, mau itu secara makro masih aman dan lain-lain, kan ini gue ngomong ke lu sebagai lu individu kan. Nah kalau lu udah kejebak, dan gue ngelihat banyak orang yang udah kejebak juga, itu seringkali hidupnya tuh nggak tenang, atau bahkan
up, lari-lari ke sana kemari ya, dikejar-kejar sampai ke kantor, dikejar-kejar sampai ke teman-teman deket ya, dan yang lain gitu. Entah udah berapa kali lah gue lihat orang hidup dari lubang tutup lubang karena pinjol, baik itu legal maupun ilegal ya, baik yang gue kenal maupun yang gue nggak kenal. Gue lihat dari TikTok atau Twitter. Syukur-syukur pinjol resmi ya, tinggal lu ke pengadilan ya minta direstrukturisasi aja gitu. Tapi kalau pinjolnya gak resmi, ya lu bakal diteror bahkan sampai bertahun-tahun. Bahkan diterornya itu parah banget, sampai bisa aja nih ya, muka dan badan lu, sekarang kan udah zaman AI nih, dibikinin video bokep palsu, terus disebar ke temen-temen. Dan temen-temen lu juga diteror juga sampai lu mau bayar. Jadi hindari ya, apalagi yang ilegal guys gitu. Yang legal juga dihindari kalau lu gak bisa bayar sih, dan kalau memang gak urgent. Menurut gue sih pay later itu adalah hal yang netral ya buat gue pribadi gitu. Tapi buat orang kelas menengah ke bawah, menurut gue pay later tuh bisa sangat jahat ya. Maksudnya jahat karena lu sendiri sih yang bikin ya. Sebenarnya kalau buat orang kaya, gue udah bahas ini berulang kali, orang kaya tuh menggunakan kredit sebagai leverage ya. Jadi mereka tuh makin kaya gitu dari sana, bukan makin miskin gitu. Nah kalau misalnya orang kelas menengah ke bawah gitu ya seringkali kredit itu justru dipakai sebagai hal yang urgent sekali gitu ya. Memang dia butuh, tapi dia nggak bisa bayar karena memang nggak punya duit. Ya antara urgent sekali, atau yang kedua ini ironisnya sekali adalah dipakai buat hal yang konsumtif tuh, karena pengen ngerasain lah keluar negeri tapi nggak punya duit, ya udah pinjol gitu kan. Tapi menurut gua pay later itu sangat oke kalau dipakainya ketika benar-benar darurat ya, butuh banget, silakan pay later ya. Pegadaian, pay later dan lain sebagainya yang serupa itu oke banget kalau memang benar-benar darurat gitu, karena mau kemana lagi gitu kan. Kalau udah mau nyoba minjem ke keluarga dan lain nggak dapet ya udah ke pay later gitu. Kalau memang darurat buat makan ya, buat kebutuhan rumah tangga, buat biaya kesehatan gitu, biaya kecelakaan, itu menurut gua fair aja ya, meskipun lo nggak punya duit. Nah yang kedua adalah kalau dipakai buat hal yang produktif. Contohnya kayak minimal beli laptop lah gitu ya, buat kerja gitu, karena laptop lu rusak ya, itu oke gitu menurut gua ya. Itu sangat oke. Nah yang penting adalah nanti lu lihat proporsinya aja ya. Jadi lu kalau pinjol, pertama lu harus punya pendapatan. Berapa proporsinya dari pendapatan ya? Kalau mau aman ya konservatif sekali, jangan lebih dari 10%. Tapi maksimal adalah 30%. Kalau memang lu ya udah gitu, pengen hidup tenang ya. Ada juga financial planner di luar sana ya mengatakan teorinya 50% nggak apa-apa buat rumah gitu ya, karena bisa dijual lah dan lain-lain, asetnya naik dan lain-lain. Ya silakan lah ya, lu mau percaya yang mana. Kalau gua pribadi, kalau lu adalah kelas menengah ke bawah, buat konsumtif 10% aja ya. Kalau lu merasa lu masih di bawah rata-rata pendapatan orang Indonesia nih, lu pinjol udah 10% aja udah ya. Tapi kalau lu udah middle class nih ya, saran gua ya gaji lu mungkin 1 digit mendekati 2 digit gitu, 30% is oke dari pendapatan lu. Cicilannya ya menurut gua masih oke lah ya. Jadi 10-30% itu menurut gua aman. 0 bahkan sampai 30% ya. Tapi kan sebenarnya pinjol juga bisa bermanfaat ya, pay later juga bisa bermanfaat yang tadi gua bilang. Yang kedua, jangan pernah sengaja galbay alias gagal bayar. Mahfud MD itu memang pernah bilang gak usah bayar kalau pinjolnya ilegal, tapi dia bilang kalau udah terlanjur, dan itu udah tahun lalu ya, dan tetap ada aja cara buat penagih hutang untuk neror lu gitu ya. Nah kalau pinjolnya legal bisa lebih parah lagi ya, karena kita bisa ya sebenarnya nggak parah sih, paling dituntut ke pengadilan kan, di pengadilan ya diminta restrukturisasi. Pada akhirnya ya harus bayar gitu ya. Nanti lu kalau pahit-pahit nyampe ke pengadilan minta keringanan aja ya. Udah jelas lu bakal di blacklist di BI checking ya, jadi lu nggak bisa ngajuin pinjaman lagi. Tapi mungkin itu hikmah buat lu ya yang ngutang terus nggak bayar jadinya nggak bisa pakai cicilan atau pay later lagi ya. Itu sih paling ya. Jadi jangan pernah sengaja galbay gitu ya, baik yang ilegal apalagi yang legal ya. Nah makanya sekarang kan akhir tahun nih, ini lagi banyak diskon. Tapi saran gua ya, daripada lu pakai duitnya buat diskon ya, itu nggak apa-apa sih sebenarnya. Lu beli iPhone, beli apa, self reward is oke ya. Tapi saran gua, coba lu janji ke diri lu sendiri, lu belajar keuangan lebih dalam lagi. Kebetulan 1% dan Blue itu udah kerjasama lebih dari 2 tahun ke belakang untuk mengedukasi lu semua masyarakat soal finansial. Nah, edukasi yang kita hadirkan di sini adalah namanya Blue Academy. Nah, Blue Academy ini gratis. Jadi saran gua, kalau lu ada waktu, kalau lu punya rekening Blue, itu lu join ini. Kalau lu nggak punya rekening Blue, lu join ini ya. Untuk bikin rekening nggak perlu ngasih duit kok ya.
Tapi saran gua deposit lah 200.000, 300.000, karena nanti dengan lu ikut Blue Academy bakal ada program cashback dan lain-lain kalau lu mau belanja. Dan gua sudah menikmati itulah. Biasanya sama bioskop dan lain-lain, sama kopi kenangan ya, sempet kerja sama juga. Gua banyak banget dapat diskon karena masuk Blue Academy gitu. Blue Academy ini juga udah pernah dapat award dari Sustainable Marketing Excellence ya di kategori Financial Literacy Program of the Year. Wah gila ya. 2023 kita sempat dapat award, apa 2024 ya, gue lupa. Tapi intinya program ini udah punya puluhan ribu pendaftar sejak awal diadakan. Jadi udah banyak banget, minimal ada 1.000 ya yang daftar tiap bulan. Nah kalau lu tidak termasuk ke dalam yang 1.000 itu, menurut gua itu up sih ya. Kalau lu apalagi lagi banyak utang or something, karena temanya kali ini tentang pay later guys. Jadi silakan buat lu yang kayak udah kecanduan utang dan lain-lain, udah join aja Blue Academy ya. Langsung daftar di blue.id/pendaftaran Blue Academy ya, atau bisa cek di deskripsi dan pin komen. Lu juga bisa dapat reward dan cashback dari program ini ya. Yang tadi gue bilang, jangan lupa ya deposit 200-300 ribu. Meskipun ini nggak perlu ya, ini nggak wajib. Tapi biar nanti lu dapat activity points, jadi lu dapat reward dan cashback. So buat lo yang mikir-mikir buat coba pinjol atau pay later, ingat aja satu hal, ya memang gampang, tapi gampangnya tidak selalu berarti ini keputusan yang tepat. Ya. Pinjol itu bisa ngebantu di saat darurat, tapi jangan kebablasan, ya jangan gali lubang tutup lubang. Oke, gue Evanes 2%, well, thanks.